Baik, di sini saya akan menjelaskan proses penjualan pada UD Pavarotan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk flowchart penjualannya. Flowchart penjualannya ini dimulai dari bagian customer yang melakukan pesanan. Kemudian untuk bagian penjualan akan menerima pesanan dari customer dan membuatkan sales order. Lalu bagian gudang akan mengecek persediaan barang jadi. Jika stok yang tersedia tidak ada, maka bisa membuat perintah produksi. Namun jika stok yang tersedia ada, maka bagian penjualan akan mengirimkan barang dan membuatkan faktur penjualan yang akan diberikan kepada bagian ke customer. Bagian customer ini akan menerima barang atau pihak customer ini akan menerima barang dan menerima faktur penjualan. Dan kemudian pihak customer akan melakukan pembayaran yang akan diterima oleh bagian administrasi. Dan bagian administrasi akan mencatat penerimaan kas. Kemudian bagian administrasi juga melakukan update laporan keuangan. Saya akan ambil contoh untuk proses penjualan ini. Saya ambil contoh pada tanggal 13 Februari 2025. Tanggal 13 Februari 2025, perusahaan melakukan penawaran penjualan kepada Saul Garden dengan rincian harga sebagai berikut. Kursi kafe sebanyak 10 pieces dengan harga 250.000. Di Accurate, kita bisa ke menu penjualan, kemudian kita bisa ke penawaran penjualan. Di penawaran penjualan ini kita bisa mengisikan ini ya, kan kemudian kita bisa mengisikan nama pelanggannya sesuai yang ada di soal tadi, kemudian tanggal penawaran penjualan. Lalu kita juga mengisikan barang jadi yang dipesan serta kuantitasnya. Nah, contohnya saya ambil contoh seperti ini. Nah, di sini sudah ada, ini sudah dikerjakan, yaitu kursi kafe sebanyak 10 unit dengan harga 250.000. Lalu bisa klik simpan. Kemudian soal yang kedua yaitu tanggal 14 Februari 2025, perusahaan menerima pesanan penjualan dari Saul Garden dengan nomor PO 004 atas penawaran penjualan yang diberikan pada tanggal 13 Februari. Atas pesanan ini, Saul Garden memberikan uang muka sebesar 1.250.000. Nah, di Accurate bisa ke menu penjualan, kemudian klik pesanan penjualan. Di pesanan penjualan ini kita bisa langsung klik ambil dan klik penawaran. Maka akan muncul seperti ini. Nah, akan muncul format seperti ini. Di sini sudah ada kursi kafe sebanyak 10 unit dengan harga sebagai berikut yang sudah dilakukan di penawaran penjualan tadi. Lalu kita bisa mengisikan info lainnya yaitu tanggal pengirimannya dan juga pengirimannya yang menggunakan pick up. Lalu kita juga bisa mengisikan pendapatan lain-lain. Tadi ada pengiriman menggunakan pick up kan akan dikenai biaya ongkos kirim sebesar 100.000. Lalu karena tadi ada uang muka, jadi bisa klik proses. Saya contohkan di sini, bisa klik proses, lalu klik uang muka. Maka akan tampilan ini akan muncul, uang muka yang akan diberikan pada Saul Garden. Kita juga bisa mengisikan uang muka yang akan diberikan tadi sebesar 1.250.000. Lalu kita bisa klik proses, kita bisa klik simpan. Lalu pada tanggal 16 Februari, perusahaan mengirimkan barang kepada Saul Garden atas pesanan penjualan pada tanggal 14 Februari. Barang dikeluarkan dari gudang pabrik. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan pick up dan barang dikeluarkan dari gudang pabrik. Nah, itu bisa ke menu penjualan lagi, lalu klik pengiriman pesanan. Di sini kita bisa juga langsung klik ambil, lalu kita klik ke pesanan. Maka akan muncul format seperti berikut ini. Ada kursi kafe sebanyak 10 unit. Maka ini
kita bisa jangan lupa tanggalnya ini juga isikan dengan benar. Dan pastikan bahwa pengiriman kursi kafe ini sudah diambil dari gudang toko. Nih. Lalu kita bisa klik simpan. Selanjutnya, pada tanggal 17 Februari, perusahaan melakukan penagihan kepada Seoul Garden atas pengiriman pesanan pada tanggal 16 Februari. Nah, di sini kita mulai membuatkan faktur penjualan. Kita klik penjualan, kemudian faktur penjualan, lalu kita bisa klik ambil, dan kita klik di bagian pengiriman. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kursi kafe 10 unit dengan harga sebagai berikut. Dengan uang muka yang sudah diberikan yaitu Rp1.250.000. Nah, kemudian sebenarnya di sini kita bisa langsung klik proses lalu klik pembayaran. Namun karena ini di soal masih ada soal lain, jadi pelunasannya ini dilakukan pada tanggal 19 Februari, yaitu perusahaan menerima pelunasan dari Seoul Garden atas invoice 16 Februari. Pelunasan dilakukan dengan transfer bank sebanyak Rp1.350.000. Di sini diklik klik penjualan, kemudian klik penerimaan penjualan. Lalu di sini kita ambil, kita klik terima dari, tadi kan Saul, kemudian klikkan banknya juga. Sebagai contohnya tadi sudah. Nah, di sini tadi karena ini sudah terjadi, maka sebagai berikut ya. Ini total pembayarannya yaitu Rp1.350.000. Lalu jangan lupa untuk tanggal bayarnya, untuk banknya juga jangan lupa. Ini juga jangan lupa untuk diganti ke transfer bank. Lalu kita bisa klik proses lalu simpan. Bisa kita klik simpan. Maka secara otomatis kita akan kita akan mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.